Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan podcast ya dengan tema malam Tahun Baru Kelabu. Tahun Baru Kelabu. Masih bersama Al Ustadz Al Mukarrom Ustadz Abu Haris Danang Santoso. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Katanya habis sakit. Waduh, iya Ustadz. Apa? Sakit apa? Sakit hati? Tipes. Oh, tipes. Tapi dompet masih aman ya? Aman. Ya, jadi ini kan di momen tahun 2022 ya, tahun baru. Tahun gitu baru. Kan. Sebelum mulai, apa yang baru dari sampean? Kalau boleh tahu ini. Yang baru ini status tahun ini. Status ya. Apa kira-kira status yang baru? Sebelumnya pelajar. Sekarang mahasiswa. Oh, luar biasa. Status ya. Statusnya. Status. Oke. lanjut gimana? Jadi kan ini masih euforia tahun baru ya. Tahun 2022. Selalu identik tahun baru, selalu identik dengan semua yang baru ya, kayak Ustaz Danang tadi, dari baju baru, HP baru, status baru, istri baru. Ya bisa aja. Bisa jadi ya, Zat. Terus bagaimana, Zat? Apakah memang seperti itu atau seperti apa dalam pandangan Islam itu? Apakah memang harus baru ataukah selama yang lama bisa dipakai atau seperti apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi karena kita hidup di dunia yang tidak berhenti berputar gitu ya. Karena tidak berhenti berputar, maka ya sesuatu akan terus menjadi baru kan gitu. Jadi karena kita hidup di dunia ini akan terus berjalan maju, nggak mungkin kita mundur ke masa lalu atau yang selainnya. Jadi mau nggak mau ketika kita hidup di dunia ini ya memang akan ada hal baru gitu ya dari hidup kita. Ya, kalau misalkan dulu kayak Mas Najib tadi, kalau dulu tahun kemarin pelajar atau tahun kemarinnya pelajar, kemudian tahun ini menjadi mahasiswa kayak gitu kan. Atau mungkin yang kemarin sebelum lebaran misalkan kita bajunya itu aja gitu kan. Kemudian habis lebaran mau lebaran kita beli baju baru atau yang lain sebagainya ya. Ya ini memang sesuatu yang sudah sunatullah gitu ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan nggak mungkin kita akan bisa merubah mengotak-atik sunatullah yang memang ini sudah hukum alamnya kayak gitu. Jadi ya dengan hal-hal yang berbau baru ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajari kepada para sahabat itu doa-doa ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Misalkan contohnya kayak orang pakai baju baru aja, ada doa ketika memakai baju baru, misalkan ilbas jadidan wa aish azizan wa mut syahidan misalnya. Kemudian juga misalkan orang menikah itu kan statusnya baru ya. Baru ya. Mungkin lebih dari status pelajar ke mahasiswa ini. Ini statusnya kawin dan tidak kawin gitu ya. Itu Rasulullah juga mengajarkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum dan seterusnya. Nah, jadi untuk hal-hal baru memang secara umum ya kita menghadapinya ya memang biasa saja, tapi Rasulullah SAW dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk mensyukuri setiap hal-hal yang baru, apalagi hal-hal baru itu bersifat positif, kayak misalkan baju baru atau istri baru, suami baru, pasangan baru atau hal yang baru ya. Bahkan misalkan kalau kita mendapatkan kenikmatan yang baru, ada syariat sujud syukur gitu kan ya. Misalkan kita mendapatkan suatu hal, misalkan kita berhasil alhamdulillah tahun ini hafidz Quran 30 juz, itu disyariatkan untuk sujud syukur. Jadi kita memang hendak mensyukuri setiap hal-hal yang baru, apalagi itu berbau dengan kebaikan kayak gitu. Jadi ya kita berada di tengah lah, tidak terlalu menyepelekan hal baru dan juga tidak terlalu berlebihan dalam hal baru. Pokoknya hal baru itu ada kebaikannya kita syukuri. Kalau ada keburukannya ya berusaha kita jauhi kayak gitu. Berarti selama hal itu positif tidak masalah ya. Tidak masalah. Pokoknya bukan dosa yang baru itu. Bukan dosa yang baru. Itu harus diistighfari ya. Istighfari ya. Tahun baru harusnya semakin baik, bukan semakin jauh ya. Lah, ini kan fenomena ketika tahun baru ini banyak orang buat resolusi yang baru gitu kan. Diharapannya di lembaran baru, tahun baru
semuanya baru. Tadi kalau tadi item atau bendanya yang baru, ini lebih ke harapannya Zat. Tahun ini saya pengen sukses, tahun ini saya pengen omset sekian puluh juta, tahun ini saya pengen umroh sama keluarga, tahun ini saya mau nikah, tahun ini saya mau lulus dan lain-lain. Ada resolusi baru gitu. Padahal kan ini secara tidak langsung itu kan berangan-angan. Sedangkan kan kita tidak pernah tahu kematian itu datang kapan. Dan ada beberapa ulama atau ustadz yang mengatakan bahwa sedikit kan angan-angan, karena ya besok juga belum tentu, apalagi tahun depan dan lain-lain. Itu seperti apa? Kalau dalam memandang angan-angan atau keinginan ya, harapan misalkan ketika berada di tahun yang baru, kita mengharapkan di tahun ini lebih baik dari kemarin atau yang misalnya. Nah, kita katakan bahwa harapan-harapan itu selama di harapan yang positif itu nggak masalah gitu. Selama itu harapan yang positif itu nggak masalah, dan juga banyak sekali bukti-bukti bahwasanya memang dalam syariat Islam juga diamalkan oleh para ulama, diamalkan oleh bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, gitu kan ya, ketika para sahabat buat parit, sumber daya manusia terbatas, sumber daya alam terbatas, kemudian juga sumber daya untuk perang juga terbatas, sedangkan musuh begitu luar biasa mengepung, dan mereka lebih super power lah kayak gitu. Dan mereka juga bukan cuma satu saja, mereka bersekutu kayak gitu kan ya, tentara sekutu gitu ya. Jadi mereka musuh itu lebih banyak, dan kalau secara matematis kaum muslimin kan kalah gitu. Tapi karena idenya sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan dulu kalau di Persia itu mereka kalau diserang musuh yang kuat, ketika datang ke kota mereka buat parit. Maka Rasulullah SAW membuat parit di sekitar Madinah. Ketika ada satu batu yang besar yang para sahabat mau hancurkan nggak bisa, maka Nabi SAW beliau menghancurkan batu itu dengan beberapa pukulan saja. Dan setiap pukulan beliau memunculkan harapan. Ketika satu pukulan beliau akan dibuka istana-istana putih Kisra gitu kan. Istana-istana putih Persia akan dibuka. Kemudian pukulan yang kedua, kemudian istana-istana merah juga akan dibebaskan, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan Nabi SAW memberikan harapan-harapan. Ya, jadi, dan itu juga yang terkadang membuat membuat orang-orang kafir di zaman Nabi SAW itu merasa aneh sekali Nabi SAW, ya, Muhammad ini aneh sekali. Orang makan aja kesusahan, kok bisa ngomong, bisa mengalahkan, mimpinya tinggi banget itu lah ya. Sampai bisa mengalahkan kerajaan Persia yang taruhlah ketika zaman itu dia adalah salah satu super power di dunia, bukan cuma di beberapa tempat saja. Ya, tapi meskipun begitu Nabi SAW tetap memberikan semangat, tetap memberikan tetap memberikan harapan-harapan kepada para sahabat. Jadi sebenarnya kalau harapan itu ya silakan saja, nggak masalah. Ya silakan saja, nggak masalah. Hanya saja ketika kita berharap, yaitu juga diiringi dengan hal-hal yang memang kita berusaha untuk merealisasikan harapan-harapan itu. Bukan cuma insya Allah tahun ini saya akan nikah tapi kerja malas-malasan kan gitu ya. Nikah sulit ya, gimana bikin taraf sendiri gitu. Beli terpal gitu ya, tarafnya giveaway kayaknya. Atau endorse semua gitu. Bikin taraf nyewa kan ya. Bikin terop nyewa, kemudian belum lagi makanannya, Pak Mudin juga nggak mau kalau misalkan nggak disamplopi kan gitu. Nah, gimana kalau kita nggak usaha, nggak kerja kan gitu. Ya, jadi ya harus diiringi dengan usaha-usaha. Misalkan punya harapan misalkan di tahun yang berikutnya ini saya harus mendapatkan, misalkan sama seorang mahasiswa sekarang, saya harus mendapatkan IP yang tinggi misalkan. Minimal 3,9 itu. Bukan mendapatkan dosen ya tuh. Bukan ya, bukan. Ya betul. Ya, jadi bukan mendapatkan dosen ya. Apalagi mendapatkan mahasiswi ya. Jadi misalkan saya ingin dapat IP yang tinggi gitu ya. Ya maka harus diiringi dengan usaha, diiringi dengan belajar. Ya, kalau tidak ya angan-angan hanya akan menjadi angan-angan gitu ya. Tidak akan bisa karena cita-cita yang bagus itu juga harus diiringi dengan usaha, dengan kesungguhan. Dan itu adalah konsep Islam dalam mengatur
antara ya memporsikan antara tawakal ya, menggantungkan suatu kepada Allah ya, berkeinginan kemudian dengan ikhtiar. Jadi kayak gitu. Tidak bisa kita hanya berusaha menggantungkan pada usaha tapi tidak ada hatinya menggantung pada Allah, tidak bisa. Atau misalkan kita hanya menggantung pada Allah tapi tidak mau usaha, ini juga tidak bisa. Intinya adalah kalau kita punya angan-angan yang baik, mungkin di tahun ini kita punya angan-angan yang yang baik, ya silahkan. Ya, itu adalah angan-angan yang bagus. Tapi jangan sampai angan-angan itu angan-angan yang buruk, angan-angan yang dosa. Ya, itu bisa menjadi bumerang bagi kita kayak gitu. Ya gitu Mas Najih. Tapi yang menarik dari resolusi ini, kebanyakan teman-teman itu, bahkan saya sendiri itu selalu ada resolusi tahun kemarin atau tahun yang lalunya. Itu yang selalu ada di sini. Contoh misalkan apa nih? Contoh misalnya saya pengen punya usaha sendiri ya. Oke, usaha yang memiliki sendiri. Omset misal 4 juta lah, kayak PNS, gak usah kerja PNS tapi udah memiliki penghasilan. Dari tahun-tahun kemarin itu nyoba-nyoba usaha, nggak ada yang berhasil. Bahkan sampai detik ini juga masih belum ya. Jadi kan ini apa ini kan. Jadi ada banyak hal yang seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang resolusinya pengen nikah tahun ini. Gagal lagi. Tahun besoknya sama gagal. Bukan karena nggak usaha tapi karena emang mungkin karena ada ketidakcocokan atau karena tidak direstui orang tua atau macam-macam lah Zat. Atau sekolah tiba-tiba pindah-pindah itu kan juga hal yang padahal kan niatnya tidak seperti itu. Apa pesannya Zat, untuk orang-orang yang seperti ini mungkin? Ya tetap bersemangat untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan tetap berusaha, karena kita manusia itu kewajibannya hanya usaha, kita beramal selama di dunia. Adapun tadi hatinya hanya menggantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita itu punya cita-cita, kemudian cita-cita kok nggak terrealisasi gitu ya, kok nggak didapatkan, kita galaunya atau kecewanya nggak terlalu Gitu parah ya. Banget gitu ya. Kenapa? Gitu. Ya apalagi bunuh diri ya. Islam sangat melarang sekali ya bunuh diri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi kayak gitu. Jadi ya tetap saja berusaha, tetap berangan-angan, itu angan yang bagus. Ya, adapun ya hasilnya kita pasrahkan pada Allah. Makanya itu salah satu kehebatan seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ajaban li amri mukmin, orang mukmin itu mengherankan sekali gitu. Inna asabahu syarra syakara. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, ya biasa saja gitu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Wa inna asabahu dharra sabara. Kalau dia dapat suatu hal yang tidak menyenangkan, cita-cita gagal, pengen nikah gagal, usaha gagal, apalagi yang gagal? Mendapatkan hatinya gagal. Aduh. Makanya hatinya dosen. supaya ini ya. Kita punya usaha, kita punya cita-cita, keinginan, tapi gagal-gagal saja. Ya sudah, kita seorang muslim ya biasanya memang sudah qadarullah ma syaa fa'al. Memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak terlalu kalut, enggak terlalu hati kita enggak terlalu kelabu dengan hal-hal yang seperti itu, dengan kekecewaan atau cita-cita enggak berhasil. Jadi tetap saja kita slow aja jalan hidup, sudah kita yang penting sholat 5 waktu jalan, ibadah-ibadah jalan, cita-cita duniawi insyaallah kalau Allah mengizinkan, kalau memang rezekinya insyaallah nanti, kalau enggak sekarang. Kalau memang bukan rezekinya ya insyaallah Allah ganti dengan kita aja, simple. Diganti dengan yang lebih baik. Iya, simple aja. Iya. Mungkin gitu. Seperti kemarin ya Zat. Misalkan kalah di leg lawan Thailand itu kan ya. 6-2. Iya, gimana. Biasa. Ini kan ke-6 kalinya Zat, Indonesia ke-6 kalinya final AFF. Menjadi runner up terus ini kan. Kalah yang menjadi euforia bangsa Indonesia. Aduh, kalah lagi. Dan kalahnya itu menarik Zat. Di final kita sudah memberikan harapan itu, tapi kita juga berterima kasih kepada seluruh staf, pelatih dan lain-lain. Kan banyak yang menyalahkan Taiti, menyalahkan pelatih timnas dan lain-lain. Tapi kan ini nggak boleh ya. Kalau mendapat kemenangan bersyukur, kalau mendapatkan kekalahan juga berarti harus bersabar ya. Mungkin belum nanti juara Piala Dunia mungkin salat malamnya kurang ya. Waduh. Luar biasa ini. Mungkin emang harus ada salat malam berjamaah timnas ya. Yang Islam. Iya. Ya jadi selama itu hal yang positif atau masalah dunia sudah kita biasa aja gitu ya. Gagal ya biasa, mendapatkannya juga kita bersyukur gitu aja, enggak terlalu dibikin repot gitu loh. Berarti lebih santai gitu ya. Iya, lebih santai aja.
Kan menarik Zat sebenarnya ini kan sudah tanggal 2, tapi ini topik yang masih menarik untuk dibahas. Tahun baru telah berlalu. Lalu apa kabar dosa-dosa kita yang telah lalu? Waduh, itu kan Zat ya. Kalau yang akan kan dicegah Zat. Tapi kalau yang telah lalu ini seperti apa Zat? Sekadung. Yang telah lalu jangan dibiarkan berlalu. Waduh, yang telah lalu jangan dibiarkan berlalu ya sudah. Apalagi halal itu berhubungan dengan dosa ya. Berhubungan dengan dosa. Kalau berhubungan dengan dosa kita katakan yang berlalu jangan dibiarkan berlalu. Jangan lupakan, jangan lepaskan begitu saja. Jangan lupakan, jangan lepaskan. Makanya jangan lepaskan itu dalam artian bukan jangan dilakukan sampai tahun baru gitu, bukan itu. Tapi kenangan-kenangannya itu jangan sampai dilepaskan. Tapi bukan kenangan ketika melakukan maksiat itu tadi, bukan. Tapi kenangan ketika kita bertobat dari maksiat itu. Misalkan kita di tahun kemarin kita telah melakukan satu dua dosa yang ketika setelah melakukan dosa itu benar-benar menusuk ke dalam hati nasihat atau suatu hal sehingga kita akhirnya bertobat di tahun itu. Dan perasaan itu sangat-sangat kuat di dalam hati. Perasaan-perasaan itu yang bisa jadi perasaan-perasaan seperti itu yang akan membuat kita terus istiqomah di tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengingat hal tersebut, kita kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nasihat para ulama salafus saleh yang terdahulu adalah bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang muslim itu punya waktu-waktu khusus untuk merenung. Punya waktu. Untuk merenung, bukan merenung mencari inspirasi gitu ya. Itu di kamar mandi biasanya. Bukan, ini renungan yang merenung tentang dosa-dosa kita yang telah lalu gitu ya. Merenung tentang kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di dalam satu hadis yang disebutkan ada 7 golongan atau 7 manusia yang mereka itu termasuk penghuni surga. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala fi khalwatin, di satu tempat yang sepi ya. Fadzakarallah fafadha ainah. Kemudian dia mengingat Allah, kemudian air matanya bercucuran. Itu kan dalam artian kenangan-kenangan masa lalunya itu masih diingat sampai hari itu. Sehingga Sehingga kenangan ketika hati itu merasa hancur karena merasa dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibawa sampai hari itu, sehingga dia kembali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matanya terjatuh ya. Jadi kalau untuk dosa yang masa lalu, maka yang berlalu jangan biarkan berlalu. Tetap perasaan tentang pertobatan kita di dosa itu harus kita bawa sampai tahun-tahun berikutnya. Supaya apa? Itu supaya sebagai istilahnya kalau kayak switch gitu ya. Jadi kalau kita klik itu jadi kayak menyala gitu, hati kita menyala kembali. Iya, saya mengingat bagaimana rasanya ketika saya bertobat di waktu itu sangat luar biasa sekali perasaannya. Nah, itu bisa meluluhkan hati, melembutkan hati, dan bisa menjatuhkan air mata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Jadi yang diingat itu penyesalannya ya. Penyesalannya. Jadi bukan kenangannya ya. Iya, bukan kenikmatannya ketika dosa itu. Naudzubillah ya. Kenangannya diingat-ingat, penyesalannya kita pernah seperti ini. Iya. Iya. Kadang kan yang buruk yang nggak boleh adalah ketika kita menyebut-nyebut dosa dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menunjukkan pada orang lain dosa itu lo nikmat, dosa itu lo baik, dosa itu lo enak gitu buat saya gitu. Nah, itu nggak boleh kalau kayak gitu. Ya. Itu kenapa? Itu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk al-mujahir bil ma'asi, itu termasuk orang yang terang-terangan saja melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan melakukan maksiat itu dia nggak malu lagi membeberkan semua maksiat dengan bangganya gitu ya. Dalam artian dia ya nggak meninggalkan maksiat itu, tapi dia malah mempromosikan endorse ya. Waduh, endorse-nya setan gitu. Berbahaya itu. Sangat berbahaya. Hati-hati public figure. Antum juga public figure ya. Iya. Sulit gak ya? Ya makanya kita harus berhati-hati lah dalam setiap langkah gitu. Jadi tetap dikejar ya. Penyesalan. Iya. Karena domu taubatun kan. Iya. Penyesalan ini termasuk dari taubat. Jadi memang gitu. Perasaan itu harus dijaga lah. Bukan hanya perasaan dia saja yang kita jaga. Iya. Jadi kalau semakin banyak mantan Anda, semakin banyak penyesalan Anda. Jangan semakin banyak, nambah lagi. Targetnya jangan semakin banyak gitu ya, harus dikurangi. Iya, harus dikurangi. Pilih satu aja, cukup. Iya, kalau sudah satu tambah boleh. Waduh. Kalau belum jangan coba-coba. Kalau belum jangan coba-coba.
Iya. Ini semakin seru ya. Iya. Semakin seru. Lah ini kan kadang mungkin udah terlalu ya. Malam tahun baru kan menjadi malam akbar. Silaturahim antar keluarga kan, apalagi yang jauh dari rumah atau yang orang tuanya wanita karir, ayahnya juga kerja, nggak pernah kumpul sama keluarga. Ini kadang-kadang malam tahun baru ini menjadi ajang kumpul, ajang silaturahmi, bakar-bakar. Kemarin saya lihat teman-teman saya ada yang bakar-bakar sate, ada yang bakar-bakar ayam, bakar-bakar sosis, barbecue, bahkan ada yang bakar-bakar babi. Bakar babi ya? Babi guling itu. Tapi Muslim atau dia Kristen? Oh, Kristen ya, terserah dia lah, mau jungkir balik juga nggak masalah gitu ya. Beda ya itu. Iya, yang penting nggak bakar mantan gitu aja. Bahaya itu. Nah, itu seperti apa, Zat? Kan katanya itu menyerupai kaum kafir gitu kan. Tapi kan itu juga silaturahmi dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang ibaratnya menyerupai kegiatan agama mereka. Itu ibaratnya cuma makan, kemudian lebih ke tasyakuran lah istilahnya. Itu seperti apa sih? Tasyakuran tahun baru. Iya. Jadi kayak gini. Ini berkaitan dengan masalah perayaan tahun baru gitu ya. Jadi saya sempat menulis sebuah makalah gitu ya, jadi buku PDF lah gitu ya, tahun baru kelabu yang jadi judul podcast kita gitu ya. Jadi memang kalau ditilik dari sejarahnya, memang tahun baru itu kan memang sama sekali bukan ajaran Islam, dan bahkan sama sekali menurut sejarahnya itu memang sama sekali bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam sebagai kaum Nasrani, tapi itu diambil dari ajaran pagan Romawi, paganisme, yaitu keberhalaan. Mereka meyakini bahwasanya di tahun itu lahirnya seorang dewa dan semacamnya, kemudian mereka merayakan di setiap tahun itu. Intinya gini, kalau masalah perayaan tahun baru, memang dalam syariat Islam kita tidak diperbolehkan untuk merayakan perayaan agama lain gitu. Agama lain kita tidak perbolehkan. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, beliau melihat ada orang-orang yang bermain-main, kemudian bersuka cita. Kemudian Nabi bertanya kepada penduduk Madinah, kenapa kok kalian melakukan seperti ini? Maka mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hari raya kami. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, bersabda ya, qad abdallahu lakum ma khairun minhu ya, atau yang semaknanya bahwasanya Allah Subhanahu sudah mengganti untuk kalian yang lebih bagus daripada ini, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau memang misalkan tujuannya kita adalah memang untuk merayakan tahun baru itu, ya maka hendaknya seorang muslim tidak ikut dalam masalah ini. Kemudian juga juga bisa dilihat kok indikasinya itu. Misalkan sampai menunggu sampai tengah malam, kemudian membunyikan kembang api, nyumet mercon kayak gitu kan ya. Itu kan mereka, meskipun mereka tidak ada alasan, kami nggak merayakan tahun baru, buktinya perbuatan kalian merayakan tahun baru gitu ya. Kenapa kok sampai nunggu jam 12 atau jam 00 sampai kemudian baru nyumet kembang api gitu ya? Kenapa nggak tadi jam 11 saja kalian nyumet kembang api gitu ya? Atau jam 11 ketika selesai makan-makan udah tidur habis itu? Itu kan berarti dari situ kan ada sisi-sisi yang menguatkan bahwasanya mereka meskipun omongannya tidak merayakan tahun baru, tapi sejatinya perbuatan mereka merayakan tahun baru. Tapi juga kita harus bersikap adil gitu ya, proporsional. Untuk merayakan tahun baru nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, kesempatan memang itu hari libur, ya kita ngambil momen itu memang pas kumpulnya teman-teman, kemudian akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya, menyambung duluran lagi gitu ya. Itu nggak masalah, sudah kita duduk ngopi gitu ya, itu nggak masalah. Sebagaimana kayak gini kan, misalkan bahwasanya hari raya untuk hari raya pekanan. Untuk kaum muslimin kan hari Jumat. Iya. Hari Jumat. Sedangkan untuk orang Yahudi hari Sabtu. Untuk orang Kristen hari Minggu. Ya. Tapi sekarang kalau kita di Indonesia, mana ada orang yang libur hari Jumat. Mereka libur hari Minggu. Mereka ngumpul dengan keluarga, ngopi, wisata ke Pacet gitu ya. Mereka hari Minggu. Mereka ngumpul hari Minggu, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwanya itu adalah tasyabuh bil kufar. Iya, bahwanya itu adalah mengikuti agama. Enggak, kita memang momennya ini pas libur gitu loh. Kita enggak ada urusan dengan mereka. Kita juga enggak
beli kembang api juga nggak harus nunggu sampai jam 12 malam kayak gitu. Ya udah, pokoknya ada momen ngumpul-ngumpul ya sudah, kita manfaatkan momen itu. Jadi kalau misalkan hal seperti itu maka nggak masalah. Jadi kalau ngopi-ngopi aja, makan-makan aja, iya, tapi nggak nunggu jam 12. Iya, nggak maksudnya ya memang kita tujuan bukan nggak ada urusan dengan tahun baru, yang penting hari itu libur gitulah. Itu libur ya udah kita manfaatkan hal itu, nggak masalah gitu. Ya nggak masalah. Ya. Dan juga selain dari pokoknya, dari asasnya itu kalau tahun baru itu memang dilarang, juga di dalam tahun baru biasanya memang ada sisi kemaksiatan. Bahwasanya saya juga atau beberapa tahun yang silam ada berita tentang bahwasanya pas tahun baru kondom habis terjual kayak gitu kan ya. Dan juga biasanya tahun baru itu ada konser, musik-musik yang memang jelas diharamkan bahkan dalam kitab-kitab fikih para ulama. Kemudian juga ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Semua ini jelas tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau misalkan kita memanfaatkan momen untuk kumpul ya nggak masalah. Manfaatkan momen itu karena memang itu pas liburnya gitu loh. Jadi ya nggak masalah. Kan kalau misal kumpul kan emang semua orang butuh kayak angkatan, organisasi atau komunitas. Terus kalau misal kita itu pengen kumpul tapi nggak pengen menyerupai lah kan, nipis-nipis kan tadi kan. Misal kita membuat acara di tanggal 1, tanggal 2-nya gitu kan. Iya, itu nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Jadi lebih aman itu. Iya, lebih aman kalau misalkan ya ini ya udah tanggal 1-nya aja lah gitu ya. Nggak masalah kalau misalkan masih libur. Kalau yang tanggal 1-nya masuk ya atau jarang ya, biasanya jarang ya, tanggal 3 ya. Oh ya. Ya masalah di tanggal-tanggal yang lain gitu ya. Menarik. Kayak gitu Mas Haji. Gimana kemarin? Bakar apa sampean? Saya bakar kenangan. Oh, bakar kenangan. Tidur ya. Bukan bakar kalori ya, barangkali di gym gitu ya. Bakar saya itu bukan orang yang tidak ingin merayakan tahun baru. Makanya nggak ada yang ngajak. Anak-anak pada sibuk semua. Jadi ya dia udah tidur aja. Lebih baik baca-baca di rumah ya. Iya. Baca-baca status orang gitu kan. Bikin baper kan ya. Iya. Berkenaan masih dengan tahun baru. Iya. Biasanya kan kalau tahun baru itu tidak bisa dipisahkan dari Natal. Biasanya liburan Natal dan tahun baru. Nataru. Lah bagi gamers biasanya kan ada event kayak Jepang gimana gitu ya, Nataru gitu ya memang ya singkatannya Nataru. Bukan Naruto ya. Kan ada yang suka nge-game itu biasanya ada event apa kayak apa? Festival di gamenya, dapat item dan lain. Kalau misal ibu-ibu kan biasanya di mall Matahari, Sunrise ada diskon besar-besaran. Nah, kita kan nggak pengen mengikuti mereka, tapi kalau kita misal membeli barang, ada diskon, terus kita beli, itu boleh nggak Zat? Kan kita memanfaatkan. Kalau misal diskon Idul Fitri nggak masalah kan kita Islam. Gitu. Ini kan diskonnya Natal, tahun baru, diskon 50%. Mie ayam beli 2 gratis 1 kan. Itu gimana Zat untuk memanfaatkan event-event seperti itu? Ya kalau secara akad dia sah. Secara akad maksudnya dia beli kemudian supaya dapat diskon itu ya sah saja, secara akad dia sah. Ya nggak ada urusan dia itu ngasih diskon karena apa. Entah anjingnya mati atau dia Kristen misalkan, entah anjingnya mati atau kemarin sapinya beranak misalkan, habis itu kasih, ya terserah dia mau ngasih. Yang penting kita tahunya itu ada diskonnya, kemudian ya sudah kita beli itu, ya nggak masalah. Ya bahkan kita bermuamal dengan orang kafir nggak masalah, dan kita bigop di nazar gitu istilahnya, dengan tanpa memandang kenapa kok memberikan alasan diskon itu ya. Jadi kalau misalkan alasan diskonnya karena Natal ya kita beli aja gitu. Itu kalau secara akad seperti itu. Jadi ya nggak masalah, tetap sah jual belinya dan kita dapat barangnya juga dengan cara yang halal, selama prakteknya halal, kemudian barangnya juga halal yang dijual kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan memanfaatkan momen itu untuk ngambil diskonan barang itu, karena memang tujuannya kita nggak ikut merayakan juga gitu. Kita tujuannya memang dompet lagi tipis dan barang sedang dibutuhkan kan gitu. Jadi ya nggak masalah, kita beli aja gitu. Kita manfaatkan. Iya. Lagi rame. Ada diskon-diskon nggak masalah, nggak masalah. Berarti nggak masalah ya. Tapi kalau gratisnya tapi Natal itu nggak. Ya nggak masalah, nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau item-item yang berbau dengan agama lain. Ya nggak boleh. Jadi kalau misalkan untuk urusan baju ya pakaian, memang kita nggak boleh bertasyabuh bil kufar dengan orang kafir, dengan baju-baju kekhususan mereka, misalkan dengan
topi Santa Claus atau apa namanya baju pastor khusus gitu ya, atau apa namanya pohon Natal atau apapun itu ya, kita seorang muslim ya kita nggak usah ngikut-ngikut itu gitu ya. Terus nggak ada manfaatnya juga kayak gitu. Malah buang-buang uang gitu ya. Mending kasih ke sampean saja kan ya, buat membesarkan usahanya. Tapi ngomong-ngomong tentang baju ini, Zat, kan nggak boleh untuk pakai baju atribut agama lain ya. Kalau misalnya saya suka Naruto ya, saya ini penggemarnya Naruto. Jadi saya punya baju Naruto gitu ya. Apakah itu termasuk tasawuf kufur ya? Ya, Naruto kan bukan dalam kategori agama lain ya. Naruto kan ya kayak tokoh saja ya, tokoh fiksi saja. Jadi ya nggak masalah pakai bajunya bajunya itu, tapi ya dengan maksud ya kita nggak usah ya, kita memang suka gitu aja lah, tapi ya kalau misalkan mau lebih aman ya nggak usah dipakai atau dijual lagi aja. Tapi kalau misalkan pakai ya nggak masalah, karena itu bukan sedang bertasyabbuh bil kufar, karena itu adalah pakaian orang yang fiksi gitu loh, apa namanya, tokoh yang fiksi. Jadi memang nggak ada kenyataannya di dunia, nggak ada kenyataannya. Ya. Jadi sama misalkan kayak desainer sedang gambar, kemudian dia bikin pakaian kayak gitu. Ya, itu kan berarti itu kan taruhlah dia bikin tokoh apa gitu, kemudian dia pasangkan pakaian di situ, kemudian dia jahit, kemudian dijual, ya nggak masalah. Kenapa? Ya dia bikin tokoh fiksi itu ya nggak ada hubungannya dengan agama apapun itu. Memang dia lagi bikin stylenya kayak gitu. Bagus menurut dia. Iya. Jadi kalau kayak gitu ya nggak masalah, wallahu alam gitu ya. Jadi Naruto ya Naruto. Tapi tetap sholat ya. Tetap sholat. Ya jangan. Tapi pas kalau sholat pakai baju itu kan mencolok ya. Warna hitam orang. Ya kalau kaitannya kalau dalam sholat kan khudzu zinatakum inda kulli masjid gitu ya. Ambillah pakaian kalian yang bagus ya. Ya pakaian yang bagus untuk datang masjid kayak gitu. Pakaian yang bagus itu bukan cuma bagus menurut kita saja, tapi juga bagus menurut adat setempat. Waduh, iya. Misalkan gini, taruhlah kita anak modis gitu ya, pakaiannya pakai celana sobek-sobek, bagi dia modis gitu ya, buat tekan kafe atau apa, itu pakaian yang bagus. Kemudian diundang sama Pak Bupati dengan pakaian itu, itu kan ya memang bagus, tapi bukan di tempatnya gitu loh. Diundang Pak Bupati ya pakai kemeja, atau pakai jas, pakai batik, kemudian celana yang bagus kayak gitu. Jadi bukan pakai celana sobek-sobek tadi. Ya sama juga ke masjid ya, pantasnya adat kita apa ya, baju koko bisa, pakai jubah bisa, pakai sarung, pakai songkok kayak gitu kan ya, pakai celana atau kurta, pokoknya pakaian busana muslim lah dalam tanda kutipnya. Yang bagus gitu ya. Iya. Berarti kalau kalian ya ke lapangan jangan pakai jubah, pakai training gitu, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang suka anime ya, baju Naruto jangan digunakan ke masjid jadi makmum, apalagi jadi imam, jangan, bahaya. Ya lebih baik bajunya ditaruh dulu, kemudian ganti jubah. Nanti habis itu selesai sholat ya sudah, silakan pakai. Nanti makmumnya jurus. Tahun baru. Apalagi jadi imam, dia jadi panutan. Kalau jadi imam itu konsekuensinya lebih besar, karena dia ditiru oleh banyak orang kayak gitu. Ketika ada imam pakai baju Naruto, akhirnya itu ditokohkan kan imam. Keren ini kayaknya. Iya ya sudah, saya berarti apa sih, baju apa sih itu? Akhirnya dia ikut-ikutan. Saya pakai baju itu, akhirnya semua jamaahnya pakai baju Naruto. Ini kan bukan konoha ini. Ini kan masjid. Kok jadi kantor kaki. Luar biasa. Itu berbahaya itu ya. Jadi kalau imam ya malah sangat-sangat tidak boleh, di tangan sangat tidak boleh ya gitu. Ya. Kembali lagi ke tahun baru. Tahun baru, New Year. New Year gini kan. Tadi udah ngobrol banyak tentang tahun baru. Terus bagaimana jika di suatu pekerjaan atau suatu sekolah atau suatu instansi yang mewajibkan kita untuk, atau dari satu ormas gitu kan, mewajibkan kita untuk ikut merayakan gitu kan. Mungkin kalau di mall itu biasanya pakai baju Santa Claus, bukan Naruto ya, Santa Claus, kemudian pakai atribut. Tapi itu bukan keinginan kita gitu kan, tapi karena kita takut dikeluarkan atau takut mendapat sorotan dan lain-lain, akhirnya ya wis lah, gimana lagi, nyari kerja kan susah di zaman Covid ini. Ini seperti apa sih? Iya. Kalau misalkan itu ada keharusan yang diterapkan dari suatu perusahaan atau apapun itu, maka kaidahnya adalah
La ta'ata fil maksiatillah gitu. Jadi enggak ada ketaatan untuk hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apakah itu termasuk yang diperbolehkan karena ada paksa, karena ada paksaan ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi misalkan berdalil Allah tajawaza an ummati al khata wa nisyana wa mustukri alaih. Sebenarnya Allah Subhanahu memaafkan bagi hamba-hamba yang dia salah, nggak sengaja atau lupa atau dia dipaksa. Maka kita katanya itu nggak termasuk paksaan yang masuk dalam syariat gitu. Kenapa? Karena paksaan itu tidak memberikan mudarat secara langsung kepada kita. Iya, diancam gitu ya. Iya. Dibunuh gitu. Iya, diancam dibunuh atau apapun itu. Bahkan kalau misalkan kita merasa itu mudaratnya adalah kita nggak dapat kerjaan gitu kan. Kita katakan nggak dapat kerjaan itu bukan berarti kita nggak dapat uang. Iya. Dan nggak dapat pekerjaan bukan berarti kita akan mati besok. Enggak. Atau bukan berarti nggak dapat kerjaan berarti kita nggak dapat makan. Enggak. Jadi itu bukan masuk dalam kategori paksaan yang membolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi saran ya atau nasihat, misalnya kita bekerja di suatu instansi kayak gitu, ya kalau misalkan kita bisa apa ya singit-singit tahu singit-singit ya apa ya singit-singit apa sembunyi-sembunyi gitu ya, sembunyi-sembunyi misalkan ya, maka misalkan kita bisa ambil cuti waktu itu ya, maka silakan ambil cuti aja, ambil cuti kalau misalkan bisa. Kalau misalkan nggak bisa itu tadi, kalau misalkan memang kita bismillah kuat ya sudah, kita nggak mau, kita ya tetap datang dengan pakaian biasa, atau mungkin disuruh pakai topi Santa Claus misalkan, topinya taruh aja, kita nggak mau pakai meskipun dikasih ya tetap dipakai ya, dan kita sudah siap untuk menanggung konsekuensinya apa kayak gitu. Dan kalau misalkan bosnya menanya kenapa kok kamu nggak kayak gini ya, cukup kita katakan saja secara jujur gitu ya, maaf Pak, saya agama Muslim, saya menghormati Anda sebagai orang Kristen misalkan bosnya Kristen, saya menghormati Anda sebagai orang Kristen, tapi bagi saya dalam agama saya ini nggak boleh Pak gitu. Jadi ya mohon maaf sekali kalau hal seperti ini saya nggak bisa, tapi insya Allah untuk hal yang lain saya akan bekerja secara profesional kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan bosnya tadi berhati baik, insya Allah bisa memaklumi kok. Apalagi itu masalah agama kan, bisa saja dia mengkiaskan misalkan misalkan Pak, kalau misalkan saya di Ramadan kemudian maksa Bapak untuk puasa, kan nggak harus Bapak tepati kan gitu ya misalkan. Jadi ini kan untuk masalah agama Pak, jadi mohon maaf. Misalkan bisa di lobby seperti itu ya alhamdulillah kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan bisa dihindari ya dihindarilah sebisa mungkin. Ya. Kalau usaha sendiri aja. Iya. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa ya, misalkan ya gimana ya, saya itu khawatir apa ya, sudah istighfar saja yang banyak. Iya. Kita hidup di zaman yang mana istighfar lebih dibutuhkan daripada nafas. Istighfar. Banyak-banyak istighfar guys. Apalagi di tahun baru. Iya. Istighfar sambil nonton anime gitu. Tidak. Yang berlalu apa tadi kata mutiaranya? Untuk dosa yang berlalu jangan biarkan berlalu. Iya, dosa yang berlalu jangan biarkan berlalu. Tetap jaga kenangannya. Tetap jaga kenangannya. Kejar terus tobatnya. Iya, kenangan pertobatnya ya, bukan kenangan bermaksiatnya gitu. Kayak gitu. Keren kayaknya. Jadi mungkin tahun baru ini luar biasa, ini memang menjadi event yang ya itu tadi, kita harus adil, kita nggak boleh menjas kemudian tapi kita melakukan. Ini kan parah. Atau ya tadi kalau misal kumpul-kumpul tidak ada atribut tahun baru itu nggak bermasalah ya kan. Selama nggak menunggu detik-detik. Kemudian ada atribut-atribut petasan, mercon, eman, bakar-bakar uang, mending bakar di Shopee. Ya kan? Promosi kan, bakar uang kalau istilahnya pebisnis kan promosi. Kan? Apa? Endorse gitu kan. Beli 3 kiasan gitu ya, kiasan. Dalam syariat itu namanya majas. Majas. Ya emang itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita gitu kan. Memang ya kalau berlawanan dengan masyarakat dan lain-lain, kita tidak berlawanan, cuma kita memiliki prinsip ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan, bukan karena kita tidak toleransi atau kita tidak care dengan masyarakat, tapi ada beberapa hal yang memang secara agama tidak diperbolehkan. Jadi mungkin itu ya, nggak kerasa udah hampir 1 jam. Udah lama sekali ini. Gitu. Kalau ngobrol sama-sama ini enak. Waduh iya, Zat. Ini ngobrol-ngobrol. Nggak kayak ngobrol sama mantan ini. Waduh. Apalagi sama mertuanya. Lebih sulit lagi. Makanannya nggak disentuh kata kali. Makanannya tidak sentuh. Jadi emang momen tahun baru ini semoga menjadi tadi ya, harapan kita semakin baru dan ini semua mendekatkan kita kepada
Allah SWT, bukan Tuhan Amin. yang baru, jangan. Berbahaya ini jadi. Berbahaya sekali. Masya Allah. Sudah ya, jadi mungkin seperti itu, mungkin kita bisa akhiri untuk podcast kali ini. Siap, Mungkin siap. selanjutnya akan ada tema-tema yang lebih seru lagi, jadi tetap ikuti kami di Al Ansor TV Mojokerto Hijrah Ngaji Sunnah yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.